Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelis Nursolihah dari Program Studi Ekonomi Pembangunan akan mempresentasikan hasil skripsi saya, yaitu analisis kesejahteraan ekonomi keluarga pelaku usaha mikro Kota Bandung di masa pandemi. Seperti yang kita tahu bahwasanya di masa pandemi ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul ya, selain skala nasional juga skala individu. Di antaranya lah karena adanya pembatasan sosial untuk PSBB dan juga banyak sekali orang yang di PHK dan kehilangan pekerjaannya yang mengakibatkan mereka mengalami hilangnya pendapatan untuk menopang kehidupan. Kemudian beberapa penelitian, salah satunya adalah survei yang dilakukan oleh BKKBN yang menyatakan bahwa hampir 95% keluarga mengalami stres akibat pandemi dan berbagai pembatasan yang dilakukan. Nah, sumber stres itu tidak hanya karena takut terjangkit virus, tapi juga akibat rasa cemas akan ketidakpastian ekonomi yang mereka hadapi. Selain itu, ada survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research Center yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi rumah tangga saat ini lebih buruk dari sebelum adanya pandemi. Selain itu, ada survei lain yang mengatakan bahwa keluarga pelaku usaha relatif lebih tahan dibandingkan keluarga pekerja. Namun, apakah hal itu berlaku untuk usaha mikro atau tidak? Sehingga dalam penelitian ini dibatasi hanya pada usaha berskala mikro. Nah, di Kota Bandung sendiri, pandemi COVID-19 melumpuhkan sekitar 6.000 pelaku usaha mikro. Namun demikian, di balik itu ada banyak usaha-usaha kecil yang bermunculan, entah itu hanya untuk sekedar mengisi waktu luang atau memang untuk menambah pendapatan. Selain itu, di Kota Bandung merupakan salah satu kota dengan jumlah UMKM terbanyak, yang data tersebut didapatkan dari data Kementerian Koperasi dan UMKM. Sehingga Kota Bandung ini menarik untuk dijadikan objek penelitian. Selanjutnya, perumusan masalah yang pertama adalah bagaimana kondisi tinggal pendapatan, tabungan, konsumsi pendidikan, kepemilikan aset, dan kesehatan para pelaku usaha mikro Kota Bandung pada masa pandemi. Yang kedua, bagaimana kondisi kesejahteraan ekonomi keluarga pelaku usaha mikro Kota Bandung masa pandemi. Yang kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi tinggal pendapatan, tabungan, konsumsi pendidikan, kepemilikan aset, dan kesehatan para keluarga pelaku usaha mikro Kota Bandung pada masa pandemi. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana kondisi kesejahteraan ekonomi keluarga pelaku usaha mikro Kota Bandung di masa pandemi. Selanjutnya, kerangka pemikiran tadi sudah dijelaskan kurang lebih sama dengan apa yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi fenomenologi, yang dimana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku usaha mikro Kota Bandung yang datanya diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UMKM sebanyak 334.781 usaha. Namun penelitian membatasi hanya pada skala usaha mikro. Dari populasi tersebut dirumuskan kembali untuk mendapatkan sampel menggunakan rumus Moffin yang akhir dengan skala error sebesar 10% yang menghasilkan responden minimal adalah 99 atau 100 responden dibulatkan. Kemudian, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Sementara metode analisis menggunakan metode range scoring BPS. Hasil perhitungan diperoleh range score yang pertama 6-12, yaitu rumah tangga terkategori tidak atau belum sejahtera. Yang kedua adalah skor antara 13-18 rumah tangga pelaku usaha terkategori sejahtera. Kajian-kajian pustaka. Ini penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agung Eko Purwana yang dengan judul fenomena ketahanan ekonomi usaha kecil dan mikro, studi pada pengusaha perempuan urban Kota Madiun, yang menunjukkan bahwa dengan dilakukannya kegiatan usaha, mereka merasa mampu untuk membantu mempertahankan ekonomi keluarganya. Namun kita lihat apakah di Bandung terjadi hal serupa atau tidak. Kemudian hasil pembahasannya sebanyak 55 untuk kategori kepemilikan rumah, sebanyak 55,56% kondisi perumahan pelaku usaha dalam kategori kurang baik karena sebagian besar tidak memiliki rumah dengan status kepemilikan sendiri. Kemudian kependudukan sebanyak 57,95% berada dalam kategori baik karena jumlah tanggungan tidak lebih dari 4 orang, yang dimana itu sesuai dengan kriteria BPS. Kemudian konsumsi berada dalam kategori baik karena berada dalam 59,9% yang responden menyatakan bahwa mereka mampu untuk mencukupi kebutuhan mereka di masa pandemi ini. Kemudian ketenaga kerjaan sebanyak 57,90% responden termasuk dalam kategori produktif karena ini diindikasikan oleh banyaknya orang yang bekerja dalam satu keluarga tersebut. Kemudian pendidikan termasuk dalam kategori kurang baik karena sebanyak 56,82 responden menyatakan bahwa pendidikan dalam kondisi pandemi itu tidak worth it atau tidak susah untuk diikuti, entah itu dari materi pembelajaran ataupun sarana dan prasarana. Kemudian kesehatan yang diindikasikan dari asuransi kesehatan sebanyak 72,23% responden menyatakan bahwa mereka telah
memiliki asuransi yang mengindikasikan mereka terkategori baik. Untuk secara keseluruhan diperoleh dari hasil perhitungan range score diperoleh skor sebesar 14,31 yang dikategorikan sejahtera dengan spesifikasi 58 responden sejahtera dan 30 orang responden tidak sejahtera. Kesimpulan dan saran adalah yang pertama kondisi dari indikator yang menjadi acuan ada yang terkategori baik dan ada juga yang tidak. Yang terkategori baik adalah yang mampu untuk memenuhi indikator-indikator yang telah ditetapkan, kemudian yang tidak sebaliknya gitu, tidak memenuhi beberapa indikator yang penting. Kemudian yang kedua, secara keseluruhan kondisi kesejahteraan ekonomi pelaku usaha mikro Kota Bandung berdasarkan metode dan skor BPS sudah termasuk dalam kategori sejahtera karena berada dalam rentang skor yang baik itu sebesar 14,34. Namun di sini yang perlu digarisbawahi adalah hasil penelitian ini agaknya bertolak belakang dengan fenomena-fenomena yang terjadi. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh kurangnya responden, itu hanya sebanyak 88 responden yang harusnya dari rumus harusnya 100. Kemudian bisa juga ada beberapa variabel-variabel yang tidak dimasukkan dalam kelihatan kuesioner yang ini masuk dalam saran penelitian. Yang dimana yang pertama berbunyi bahwa bagi pemerintah ada baiknya program-program yang diadakan lebih masif kembali untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga khususnya dalam program pemberdayaan pendidikan di masa pandemi. Yang kedua, perlunya literasi ekonomi yang masif bagi para keluarga muda dengan harapan dapat meminimalisir adanya kerusakan dan kerentanan dalam keluarga. Ini lebih ke edukasi. Kemudian yang ketiga adalah untuk peneliti lain yang akan meneliti hal serupa adalah ada baiknya untuk mengamati fenomena-fenomena yang terjadi, ada baiknya menggunakan metode wawancara tidak dengan kuesioner karena kuesioner tidak sepenuhnya menggambarkan karena dalam untuk analisis lebih mendalam disarankan untuk menggunakan kuesioner wawancara agar analisis lebih tajam dan lebih menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.